Sebagai bagian penutup dari diskusi strategis kita, penting bagi setiap analis maupun manajer keuangan untuk memiliki panduan eksekusi yang jelas. Slide ini memperkenalkan tahapan kerja yang dirancang sebagai langkah praktis dalam mengelola klasifikasi dan struktur hutang secara efektif. Terdapat 6 langkah sistematis yang harus kita jalankan secara berurutan guna memastikan setiap liabilitas tercatat dengan benar dan risiko pendanaan tetap terkendali. Dengan mengikuti metodologi ini, kita tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan melalui pengelolaan struktur hutang yang jauh lebih terukur dan efisien. Mari kita bedah satu persatu ke-6 langkah sistematis tersebut pada slide berikutnya. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam tahapan kerja ini adalah melakukan pemetaan jatuh tempo. Proses ini dimulai dengan menyusun daftar seluruh utang perusahaan tanpa terkecuali, mulai dari kredit modal kerja atau KMK, pinjaman trade, pinjaman berjangka, obligasi, hingga liabilitas leasing. Setelah daftar lengkap tersedia, langkah selanjutnya adalah membuat tabel umur atau maturity ladder yang mengategorikan hutang ke dalam berbagai rentang waktu. Rentang ini mencakup periode kurang dari 3 bulan, 3 hingga 6 bulan, 6 hingga 12 bulan, serta kategori tahunan hingga lebih dari 5 tahun. Dengan adanya maturity ladder ini, kita akan mendapatkan gambaran yang sangat jelas mengenai profil jatuh tempo seluruh kewajiban perusahaan, sehingga risiko likuiditas dapat diprediksi dan dikelola dengan lebih akurat. Setelah melakukan pemetaan jatuh tempo, kita masuk ke tahap yang sangat krusial, yaitu langkah kedua, uji klasifikasi PSAK 1. Tahap ini terdiri dari 2 proses pemeriksaan utama untuk menentukan status kewajiban di laporan keuangan. Pertama, kita harus melakukan cek perjanjian kredit untuk memastikan ada atau tidaknya hak untuk menunda penyelesaian hutang selama setidaknya 12 bulan terhitung sejak tanggal pelaporan. Kedua, kita wajib melakukan cek kovenan dan statusnya. Ini mencakup evaluasi apakah seluruh persyaratan teknis dalam kontrak telah terpenuhi, serta memastikan ketersediaan waiver atau pengampunan tertulis dari kreditur jika terjadi pelanggaran sebelum tanggal pelaporan tiba. Ketelitian dalam melakukan uji klasifikasi ini adalah kunci agar penyajian liabilitas di neraca benar-benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan terhindar dari kesalahan klasifikasi. Memasuki tahap ketiga, kita perlu melakukan stres test suku bunga untuk mengukur ketahanan finansial perusahaan terhadap fluktuasi pasar. Langkah praktisnya adalah dengan membuat peta ulang biaya bunga menggunakan skenario jika BI rate naik atau turun sebesar 100 basis points. Melalui simulasi ini, kita dapat melihat dampak langsungnya terhadap interest coverage perusahaan atau sejauh mana laba operasi kita mampu menutupi beban bunga yang baru. Sebagai konteks saat ini, per 16 Juli 2025, BI rate berada di level 5,25%. Dengan melakukan stres test pada angka tersebut, manajemen dapat memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam memitigasi risiko volatilitas ekonomi dan memastikan beban bunga tetap berada dalam batas yang aman bagi arus kas perusahaan. Melangkah ke tahap keempat, kita harus memastikan strategi matching tenor diterapkan dengan disiplin untuk menjaga keseimbangan neraca. Langkah ini melibatkan penyelarasan aset dan liabilitas ke dalam 2 kategori. Pertama, untuk aset pendek seperti piutang dan persediaan, pendanaan harus dilakukan melalui utang jangka pendek, seperti KMK atau fasilitas trade. Kedua, untuk aset panjang seperti mesin atau proyek pembangunan, sumber pendanaannya wajib menggunakan utang jangka panjang, misalnya melalui term loan atau obligasi. Prinsip utamanya adalah menghindari terjadinya mismatch atau ketidakcocokan yang besar antara tenor aset dan tenor pendanaan. Dengan konsisten melakukan penyelarasan ini,
Perusahaan dapat memitigasi risiko gagal bayar dan memastikan setiap aset produktif didukung oleh struktur modal yang memiliki durasi yang sepadan. Untuk memperdalam pemahaman kita, mari kita bedah manfaat dari prinsip matching yang tepat. Ketika kita mendanai aset pendek seperti piutang dan persediaan dengan utang jangka pendek melalui KMK atau trade, perusahaan akan mendapatkan 3 keuntungan utama. Likuiditas yang senantiasa terjaga, biaya bunga yang lebih efisien, serta fleksibilitas keuangan yang tinggi. Sebaliknya, untuk aset panjang seperti mesin atau proyek besar, penggunaan utang jangka panjang melalui term loan atau obligasi adalah pilihan yang bijak. Keunggulannya meliputi stabilitas pendanaan yang lebih kokoh, kemampuan menghindari risiko refinancing, serta kepastian biaya karena tingkat bunga yang sudah terkunci. Dengan menerapkan pola pembiayaan yang sinkron seperti ini, perusahaan membangun pertahanan yang kuat terhadap ketidakpastian arus kas di masa depan.